Nah, untuk peralatan pendukung yang lainnya, yaitu ini ada informasi harga rempah. Nah, yang seperti ini adalah seperti kita papan informasi skor. Berapa sih skor yang akan kita raih gitu. Nah, kayak gini. Terus ada perolehan sumber daya. Perolehan sumber daya ini dikasihkan ke setiap kelompok untuk nanti terakhir mereka itu dapat berapa skornya sih gitu. Dari jahe misalkan dapat 2. Di sini kan ada jahe itu. Nah, jahe itu kan 50 koin. 50 koin emas. Ya, jadi kalau mereka dapat 2 berarti otomatis mereka skornya itu 100 gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini dikasihkan ke wasit. Disimpannya dikasihnya ke wasit. Nah, oke. Untuk cara bermainnya seperti ini. Oke, pertama-tama pemainnya itu boleh berkelompok atau boleh masing-masing. Nah, misalkan kalau berkelompok itu 2 lawan 2. Misalkan kelompok A dengan kelompok B mengirimkan 2 pemainnya gitu. Boleh 1 lawan 1, boleh 2 lawan 2 gitu. Boleh 4 orang itu saling melawan gitu. Nah, di sini kita simpan dulu di start pionnya. Nah, untuk memulai permainannya sebenarnya kalau dalam aturan itu kan siapa yang memperoleh skor dadu paling besar dia yang berjalan duluan. Nah, tapi kan fleksibel kalau kita pengen pakai suite atau apa juga boleh karena itu mah fleksibel ya. Nah, untuk bermainnya misalkan ini sebelah sini, sebelah bawah peta misalkan kelompok A, berarti 2 orang ini yang pionnya kuning sama hijau ini berdua ini bekerja sama, baik dalam menjawab pertanyaan nantinya atau dalam penguasaan wilayah yang ada di peta ini. Dan yang ini juga kelompok B misalkan. Nah, kalau kita permainannya 2 lawan 2. Kalau 4-4-nya saling berlawanan berarti ya 4-4-nya berarti saling berlawanan gitu, saling bermusuhan. Nah, misalkan yang kuning main duluan nih. Dia dapat skor paling besar, si kuning dapat duluan. Nah, dia mengecok dadu. Nah, dia dapat 4 misalkan. Dari sini berarti muternya ke arah sini. Di sini ada tandanya ke sini berarti ke arah sini. 1 2 3 4. Yang kalau kita berhentinya di tanda tanya, berarti kita berarti kelompok yang ini, orang ini ngambil kartu pertanyaan yang ini. Nah, dia ambil kartu pertanyaan, kasih tahu ke lawannya, biar tahu juga pertanyaannya seperti apa. Nah, lalu dia pertanyaannya itu dia baca, lalu dia jawab. Ya, lalu dia jawab. Setelah dia menjawab, si wasit yang memegang kartu kunci jawaban menjadi hakim apakah jawaban yang dia jawab itu benar atau salah. Apabila salah, dia tidak mendapatkan apapun dari putaran yang dia lakukan. Nah, kalau dia benar jawabannya, otomatis dia berhak mendapatkan 1 wilayah. Karena ini wilayah pertama yang dia kuasai, otomatis dia bebas memilihnya kemana aja. Ya, bebas dia memilihnya kemana aja. Oke, misalkan si kuning bisa menjawab nih. Nah, karena ini adalah wilayah pertamanya, dia bebas memilih dimanapun dia akan menancapkan wilayah kekuasaannya. Nah, misalkan dia memilih di nomor 18, berarti ini udah menjadi wilayahnya. Seperti itu. Nah, jika dia sudah menempatkan wilayahnya di sini,
apabila di putaran selanjutnya dia berhasil menjawab pertanyaan lagi, dia nggak boleh langsung ke sini, nggak boleh langsung ke sini, nggak boleh langsung ke sini, ya. Tapi harus mapai dari sini nih. Misalkan dia wilayahnya di sini, otomatis wilayah yang bisa dia kuasai adalah melalui hanya boleh satu langkah ke sini, ya. Wilayah yang nyambung dari garis. Nah, dia dapat lagi, ya ambil gini ke sini, dia dapat lagi ke sini gitu. Jadi nggak bisa dia udah dapat daerah sini langsung loncat ke sini, nggak bisa. Jadi wilayah yang dia ambil itu wilayah yang nyambung garisnya gitu. Begitupun sama di sini tidak ada aturan untuk bisa mengambil, misalkan giliran si kelompok lain dapat nih pertanyaannya, jawabannya betul, mereka nggak bisa ngambil langsung kayak gini, nggak bisa, nggak boleh, ya. Nah, misalkan mereka dapat ke sini, mereka nggak bisa ngambil ke sini gitu, kecuali kalau mereka mendapatkan kartu kejutan. Nanti akan dijelaskan kartu kejutannya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas mengenai kartu kejutan dulu, ya. Di sini ada beberapa jenis kartu kejutan. Di sini ada sabotase. Nah, apabila pemain mendapatkan ini, berhentinya di bintang, terus dia dapatnya kartu kejutannya yang ini, satu sabotase, otomatis satu wilayahnya itu hilang, ya. Kasih tahu ke lawan-lawannya itu satu wilayah yang dia miliki itu hilang. Misalkan si kuning ini dapat kartu ini, berarti otomatis ini hilang, ini hilang, tanda wilayahnya masuk lagi ke bank, ya. Terus ada pengelana. Nah, pengelana ini kan tadi aturan permainannya itu, ini misalkan pemain itu udah mengambil wilayah daerah sini, garisnya. Nah, mereka hanya bisa mengambil wilayah yang ada jalurnya. Nah, satu langkah ke sini. Nah, apabila dia mendapatkan kartu pengelana ini, meskipun dia wilayah di daerah sini, mereka bisa mendapatkan wilayah di sini gitu. Jadi bebas. Tapi itu kalau dia betul jawabannya dalam menjawab pertanyaan. Jadi meskipun mereka berhenti di tempat kejutan, mereka juga tetap mendapatkan kartu pertanyaan, ya. Mereka juga tetap mendapatkan kartu pertanyaan. Cuman kan mereka dapat bonus atau itunya. Nah, kalau di tanda tanya berarti mereka hanya mendapatkan kartu pertanyaan saja. Oke, selanjutnya ada kartu invasi. Nah, invasi ini tadi kan aturannya kalau pemain lain ada di sebelah sini, mereka jawabannya betul, mereka nggak boleh kan nggak boleh ngambil. Nah, kalau mereka dapat kartu invasi, mereka boleh ambil dar gitu. Wilayah lawan mereka bisa ambil. Nah, mereka bisa ambil wilayah lawan. Selanjutnya ada damai. Nah, kalau pemain dapat memiliki kartu ini, wilayahnya itu nggak bisa diserang sama musuh. Jadi pokoknya aman aja selama satu putaran. Terus kalau ini, ya ini nggak ada bonus apapun. Mereka hanya mendapatkan kartu pertanyaan. Nah, di sini dalam kartu wilayah, nanti kalau misalkan ininya udah penuh, udah diambil semua atau waktunya sudah habis, nanti kan setiap siswa yang mendapatkan wilayah ini kan ada nomornya nih, ada 18, 19, 21. Di sini juga ada nomornya, 16. Tuh ada nomornya, ya. Nanti misalkan
ada yang mendapatkan nomor 16, otomatis siswa itu mengambil kartu nomor 16. Kartu wilayah ini dikumpulkan oleh setiap pemainnya. Nah, nanti di akhir para pemain itu, misalkan para pemain dapat kartunya segini, nanti dihitung. Jahe Jawa Timur ada kunyit berarti ya. Di sini kan ada kartu perolehan. Mereka tulis di sini dapat jahenya berapa, dapat kayu manisnya berapa, kunyitnya berapa, dapat palanya berapa, dapat cengkehnya berapa, dapat ladanya berapa. Nanti dihitung skornya. Mereka seakan-akan itu mereka itu menjadi saudagar atau penjual rempah-rempah, Misalkan mereka dapat jahe itu 50 koin emas, kunyit 30 koin emas. Nanti dikalkulasiin total skornya berapa gitu. Untuk hadiah dan segala macamnya fleksibel, Ita mau pakai seperti apa. Jadi ini cara bermainnya seperti ini.